Shalom saudara, selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali terhubung bersama dengan kami ingin menyambut Anda dengan sukacita, welcome home. Dan juga kami ingin mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan komunitas rohani kami yang bernama Connect Group. Saya percaya di dalam Connect Group Anda akan bertumbuh di dalam Kristus bersama dengan saudara-saudara seiman. Anda bisa menghubungi di nomor yang tertera di layar Anda. Memberikan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, Anda bisa memberikan melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda atau melalui scan QR Code yang ada. Baik, mari kita persiapkan hati kita, datang ke hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan untuk menerima kuasa dan lawatan Tuhan melalui ibadah online. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk kasih karunia-Mu, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami persiapkan hati kami, tanah hati kami yang subur ya Tuhan untuk menerima kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Kami percaya tidak ada ruang dan waktu yang membatasi kuasa Allah bekerja. Dan kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan.
kekuatan baru. Hiaralalase, hiaralalase. Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau murah hati, terima kasih Engkau beserta kami. Terima kasih Engkau tunjukkan jalan-jalan-Mu dan beri ketenangan meskipun kami harus melewati proses demi proses kehidupan. Sebentar firman-Mu dibagikan, boleh menjadi kesempatan ya Tuhan untuk iman kami, hati kami disegarkan kembali, semakin kuat di dalam Tuhan dan pengiringan kami menjadi murid-Mu. Di dalam nama Yesus, kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan ini sekali lagi saya bersuka cita bisa menguatkan dan berbagi kasih melalui firman Tuhan yang kita akan perhatikan bersama-sama. Hari ini kita akan berbicara tentang kemenangan di masa penentuan. Dan kita akan belajar dari seorang tokoh di mana dirinya jika dibandingkan dengan anaknya, maka kita secara umum akan lebih mengenal anaknya karena lebih terkenal. Nama anaknya adalah Yohanes yang membaptis Yesus di Sungai Yordan. Yang kita akan pelajari ayahnya, Sakaria dia. Nah, kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dari Lukas pasal pertama ayat 5 sampai 25. Kita akan membaca tetapi tidak selesai semuanya. Beberapa hal saya cuplik untuk menjadi pelajaran bagi kita. Nah, untuk mengawali ada 3 fakta yang saya ingin kita bersama-sama perhatikan mengenai siapa Sakaria ini. Yang pertama, mari kita melihat ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dikatakan, pada masa pemerintahan Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam bernama Sakaria yang berasal dari kelompok Imam Abia. Istrinya berasal dari keturunan Harun dan namanya Elisabet. Sakaria dan Elisabet adalah orang-orang yang benar di mata Allah. Mereka hidup tak bercela sesuai dengan semua hukum dan perintah Tuhan. Jadi fakta yang pertama yang kita bisa petik tentang Sakaria adalah dia keturunan imam. Menikah dengan Elisabet keturunan Harun. Dengan kata lain kalau zaman sekarang mereka tumbuh dalam lingkungan orang Kristen, dalam lingkungan pendeta. Mereka anak pendeta. Sejak kecil sudah mengikuti ibadah anak, Eagle Kids. Pada masa remaja mengikuti Army of God, Teen maupun Youth. Kemudian profesional muda pada saat mereka bekerja lalu menikah dan mengikuti Connect Group Family. Jadi mereka tumbuh dari kecil sampai masa tuanya di lingkungan orang percaya. Dan menariknya ada sebuah kesimpulan yang Tuhan nyatakan tentang kehidupan Sakaria dan Elisabet. Di ayat yang ke-6 kita baca mereka hidup tak bercela sesuai dengan semua hukum dan perintah Tuhan. Bukan berarti mereka manusia yang melayang, tak menyentuh tanah kakinya. Mereka adalah manusia biasa seperti kita, punya pergolakan, punya hati, punya perasaan, pergumulan yang juga dihadapi. Bereaksi sama seperti kita pula, ada cemas, ada takut, ada kecewa, ada rasa marah, semuanya ada. Tetapi yang beda, meskipun mereka muncul semua gejolak di hati, mereka selalu menjadikan firman Tuhan itu patokan. Bagaimana harus mengelola dan menyikapi perasaan, menyikapi keadaan. Sehingga firman Tuhan membuat kesimpulan, hidup mereka tak bercela. Fakta yang kedua, kita bisa lihat di ayat yang ke-7. Akan tetapi, mereka tidak mempunyai anak. Karena dikatakan alasannya, Elisabet mandul dan keduanya sudah sangat tua. Fakta yang kedua, Sakaria tidak memiliki anak sebab istrinya mandul. Saudara, semua pernikahan umumnya dimulai dengan kebahagiaan, honeymoon. Sebab apa yang dinanti akhirnya datang juga, pernikahan. Dan sebagai orang yang menikah menjadi pasangan suami istri atau pasangan baru, maka tahapan selanjutnya biasanya adalah menjadi orang tua baru. Oleh karena ada hadirnya anak.
Entah itu diprogram, ditunda, ataupun langsung program untuk memiliki keturunan. Tapi situasi menjadi menggelisahkan dan menjadi mengusik hati jika ternyata setelah direncanakan untuk memiliki keturunan, ternyata setiap bulan istri selalu datang bulan. Hati menjadi gundah gulana sebab hamil tak kunjung dinanti menjadi berita yang membahagiakan. Mereka bergumul bahkan sampai akhirnya seperti bak disambar petir di siang hari. Sebab secara medis dinyatakan ternyata istrinya mandul. Bukan hal yang mudah untuk diterima. Sebab pada zaman itu berarti aib. Hukuman untuk seorang wanita tak bisa memberi keturunan. Tetapi life must go on. Kehidupan terus berlanjut sebab jika kita melihat di ayat ke-8 dan ke-9 dikatakan ketika tiba giliran rombongannya untuk bertugas, Zakaria mendapat tugas untuk menjadi imam di hadapan Allah. Menurut kebiasaan keimaman, Zakaria terpilih berdasarkan undian. Katakan bersama-sama, terpilih berdasarkan undian. Dijadwal melayani karena undian. Seperti zaman itu, bukan seperti zaman sekarang. Akhirnya masuk ke bait Allah dan membakar ukupan. Setiap kita bisa punya masalah, tantangan. Tetapi karena kehidupan terus berlanjut, fokus terhadap hal yang lain yang dikerjakan seringkali membantu untuk meredakan ketegangan. Tekanan karena pergumulan yang ada. Dan itulah yang dialami oleh mereka juga. Pada saat melayani, meskipun punya beban dan persoalan, melalui pelayanan fokus mereka tetap bisa tertuju kepada tugas dan tanggung jawab. Fakta yang ketiga, ayat yang ke-13. Akan tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut Zakaria, sebab doa permohonanmu sudah didengar." Wah, menyenangkan sekali saudara. Istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan kamu akan menamainya Yohanes. Fakta yang ketiga adalah Tuhan menjawab doa Zakaria di masa tuanya dan mereka berdua memiliki anak. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang tak disangka akhirnya mereka terima. Secara diam-diam, sadar atau bergumam, ternyata meskipun sudah usia tua, Zakaria tuh masih berdoa saudara. Di usia tua dia masih mengharap Tuhan, aku ingin punya anak. Aku ingin aib ini tak menjadi melekat kami sampai akhir hayat. Ternyata ini orang masih berdoa, mengajukan permintaan yang terus menerus kepada Tuhan. Dan kita setuju tentunya bahwa jawaban doa selalu menggembirakan. Tapi memang ada kalanya kita tak terima jawaban doa kan? Sebab mungkin jawaban dari Tuhan adalah tidak. Kita masih cukup rasa aman pada waktu Tuhan berkata tidak. Jika yang kita gumulkan, persoalan kita tuh permasalahan receh. Jadi dijawab Tuhan atau tidak, ya sudahlah gak apa-apa. Tapi khusus Zakaria ini, masalah tidak memiliki keturunan itu bukan masalah receh, saudara. Karena itu, ini masalah besar. Sehingga pada saat jawaban doa itu diberikan kepada Zakaria, sayangnya ada hal-hal yang kita perlu amati. Zakaria itu tak percaya. Tak percaya, saudara. Tak percaya oleh karena yang pertama, dia sudah tua. Lanjut usia. Yang kedua, dia menyadari dia hanyalah satu dari keturunan imam, nabi yang bertugas melayani Tuhan. Ada orang-orang lain juga. Dia bukanlah orang yang terlalu menonjol. Bukan seperti bapak orang beriman, nenek moyangnya Abraham yang mengalami keadaan yang sama, istrinya mandul. Tetapi karena ini orang spesial, orang yang dipanggil Tuhan, maka dia tahu bahwa Abraham dan istrinya jika mendapat anak, orang pilihan. Tapi siapa dia?
Karena itu ternyata kalau kita membaca ayat 18 sampai 20, dia kesulitan untuk percaya. Tuhan jawab doanya, bahkan sampai lewat terang-terangan malaikat datang dan berbicara. Yuk kita lihat ayat 18. Sakaria berkata kepada malaikat itu, bagaimanakah aku akan mengetahui tentang hal ini? Sebab aku ini sudah tua dan istriku juga sudah lanjut usia. Malaikat itu menjawab, aku adalah Gabriel, malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Aku diutus untuk berbicara denganmu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Nah, sekarang perhatikan ayat yang ke-20, saudara. Ini menarik ayat 20. Namun sekarang dengarlah, kamu akan menjadi bisu dan tidak dapat berbicara sampai pada hari ketika hal-hal ini terjadi. Karena kamu tidak percaya pada perkataanku yang akan digenapi pada waktunya. Saudara, kalau kita melihat ayat 18 ya, di mana ada sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Sakaria. Sekali lagi saya bacakan ya. Sakaria berkata kepada malaikat itu, berkata, pergumulan pada saat menerima jawaban doa. Bagaimana aku mengetahui tentang hal ini? Sebab aku ini sudah tua dan istriku lanjut usia. Pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan yang wajar bukan? Karena kenyataannya secara fisik tidak mungkin lagi punya anak. Mandul dan lanjut usia. Bukankah hal yang tak mungkin? Jika itu akan terjadi bisa membuat kita bertanya. Peristiwa yang lain juga ternyata Maria ajukan. Coba kalau kita melihat Lukas pasal pertama ayat 34. Pada saat Maria mendengar kabar bahwa dia akan hamil, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku bagaimana bisa bisa hamil? Karena aku belum bersuami. Sama-sama mempertanyakan. Tetapi mengapa Sakaria berlanjut dengan bisu, tapi Maria tidak? Tetap berbicara dan tak ada pergumulan untuk urusan bisu dan tidak bisu. Nah, saudara, saya ingin kita melihat dari ayat ke-20. Ternyata ada beda antara ketakutan, ketidakpercayaan dengan iman. Sakaria menjadi bisu karena ketakutannya, ketidakpercayaannya. Dasar hati yang tak percaya membuat dia berkata, ketakutan itu membuat kita berkata bahwa aku harus tahu terlebih dahulu detailnya bagaimana. Apa yang menjadi rancangan Tuhan ke depan itu seperti apa. Karena kalau aku tidak tahu dengan jelas, aku tak mau menerimanya. Ketakutan membuat tak berani melangkah karena di depan itu gelap. Tak tahu rencana Tuhan karena belum disingkapkan. Tetapi iman berkata, meskipun aku tak tahu apa yang menjadi langkah ke depan dan selanjutnya seperti apa, aku percaya dan berserah bahwa Tuhan itu baik, tak mungkin berkhianat kepada umat yang sungguh kepadanya. Meskipun hanya selangkah yang aku tahu, aku mau berserah. Meskipun itu yang baru kupahami, aku percaya Tuhan tidak tinggalkan. Tak heran di ayat yang ke-38, Maria meresponi dalam imannya terhadap ketidakmungkinan, kemustahilan yang akan ia terima. Memiliki kehamilan tanpa hubungan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sama-sama dua orang menerima kabar yang mustahil bagi manusia dan tak mungkin. Yang satu takut, yang satu berserah. Kira-kira kalau kita di posisi mereka akan jadi seperti apa kita? Sakaria kah? Atau seperti Maria? Karena itu dari kisah Sakaria ada beberapa hal yang saya ingin kita bisa refleksikan menjadi perenungan di hati. Yang pertama, saudara. Yang pertama yang kita bisa pelajari adalah ternyata
lamanya usia menjadi orang percaya tak menjadi jaminan kita punya keteguhan iman yang sama. Zakaria adalah orang yang tumbuh dalam kehidupan imam. Dari kecil sudah ada dalam lingkungan melayani Tuhan. Berbeda dengan Maria yang adalah orang biasa. Tapi kita tahu ternyata iman mereka berbeda. Karena itu kita yuk ingat bersama-sama. Hari ini tak peduli berapa lama kita menjadi ikut Tuhan. Sudah lama menjadi murid Tuhan atau baru kemarin saja. Atau baru 1 jam saja. Tak jadi soal. Bagian kita harus tahu bahwa kalau kita percaya kepada Yesus, mari ikut dengan sungguh-sungguh. Yang setuju katakan amin. Mari ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Yang kedua yang kita bisa refleksikan dalam hidup ini adalah bisu bukanlah hukuman Tuhan bagi Zakaria. Tetapi bisu ternyata bentuk pertolongan Tuhan untuk rancangan Tuhan dalam kehidupan Zakaria terlaksana. Karena pada Zakaria tidak bisu, mulutnya tidak bungkam, dia bisa berbahaya dengan mulutnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Rencana Allah ternyata bisa terganggu jika mulut kita sembarangan berucap. Apalagi Zakaria tak percaya akan berita yang mustahil dia barusan terima. Karena itu kita mari melihat yuk dalam Efesus pasal yang kedua ayat ke-10. Dikatakan seperti ini. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Perhatikan kalimat selanjutnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan itu mau kita hidup dalam rencananya. Tuhan mau kita bukan hanya mengawali dengan baik kehidupan iman kita sebagai orang percaya, tetapi juga berjalan terus dalam rencananya. Nah, dalam versi terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan seperti ini. Keselamatan kita adalah hasil karya Allah sendiri. Kita yang bersatu dengan Kristus Yesus secara rohani diciptakan kembali menjadi manusia baru. Dengan begitu, kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik yang sudah Allah rencanakan dari sejak semula untuk kita lakukan. Ada banyak hal baik yang Tuhan sediakan untuk kita lakukan sesuai dengan rencananya. Dan kita bersyukur bukankah Dia Bapa kita pula yang berkata menghajar anaknya jika kita menyimpang. Jadi pada saat Zakaria tak percaya akan rencana Tuhan yang dinyatakan, Bapa itu bertindak dengan tindakan yang sangat tepat bagi Zakaria supaya di tengah keterbatasan dan kelemahannya, Tuhan menolong Zakaria untuk menggenapi rencana Bapa. Wow, saudara, saya tuh bersyukur sekali tentang ini. Dan saya mau mengajak kehidupan kita lihat bersama-sama yuk. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bisa hal yang gak nyaman, bisa hal yang buruk. Apalagi dunia sudah tak sempurna akibat dosa. Orang bisa mengalami yang buruk karena dia berbuat jahat. Tetapi karena orang lain yang menyebabkannya. Hal buruk bisa dialami oleh orang yang baik. Dan orang yang jahat malah bisa mengalami yang baik. Gimana? Kita tahu itu karena dunia sudah masuk di dalam dosa ketidaksempurnaan. Tapi kita tahu pula bahwa meskipun ada rancangan kecelakaan yang iblis buat, Tuhan tuh bisa menjaga kita. Sehingga rancangan kecelakaan iblis, Tuhan ubah menjadi rancangan yang kita lewati untuk memuliakan Tuhan. Dan iblis bungkam. Makanya kitab Wahyu berkata, anak domba melalui darah anak domba. Dan kesaksian kita, iblis itu dibungkam. Karena itu kita bersyukur dalam segala hal
Karena itu yang dikehendaki Kristus Yesus di dalam kita, itu hal yang benar untuk kita lakukan. Saya ajak, meskipun kita belum bisa melihat hari-hari depan itu akan seperti apa. Tapi ingat, meskipun kita tak tahu hari depan seperti apa, jika kita berserah dan percaya kepada Tuhan, Dialah yang memegang hari depan kita. Aman hari depan kita di dalam Tuhan. Mari berserah seperti Maria. Kita nih hamba-Mu Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau mau. Aku mau meresponi dan percaya. Seperti firman-Mu katakan, angin, hujan, dan matahari tetap akan kami hadapi, akan menerpa. Tetapi Engkau berjanji menyertai. Wah, Tuhan itu baik bagi setiap kita. Amin. Tuhan baik bagi Anda. Hari ini mungkin Anda terbaring. Mungkin hari ini Anda menghadapi vonis yang susah untuk Anda terima. Untuk hidup Anda, hidup keluarga Anda, saudara Anda. Nyawakah waktu hanya berapa lama? Ataupun itu menghadapi tantangan-tantangan yang lainnya. Saudara, hidup itu hanya sekali. Jangan disia-siakan. Percayalah kepada Tuhan. Karena dalam kelemahan kita, jika kita sungguh mengasihi Dia, Dia turut campur tangan untuk membawa kita kembali kepada rencananya. Asal hati kita mau percaya. Kalau Anda sudah jauh dari Tuhan, mari berbalik. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan Tuhan. Tetapi berbalik untuk hidup kita kembali ditaruh di atas, di bawah firman Tuhan. Hidup kita di bawah otoritas firman Tuhan. Yang ketiga saudara, yang kita bisa tarik menjadi refleksi lewat kehidupan yang dialami oleh Zakaria. Jika yang pertama adalah lamanya usia menjadi percaya, menjadi murid Yesus, tak menjadi penentu keteguhan iman kita miliki. Sama seperti lamanya usia kita. Mari kita yang lama maupun baru tetap sungguh-sungguh memelihara kehidupan iman. Yang kedua, bisu ternyata bukan hukuman Tuhan dalam kehidupan Zakaria, tapi menjadi sarana Tuhan menolong Zakaria supaya rencana Tuhan yang indah menjawab dan memakai Zakaria itu digenapi. Yang ketiga, masa bisu adalah masa perbaikan dan penentuan bagi Zakaria. Wah, saudara, masa bisu itu nggak enak, saudara. Zakaria tahu dia akan bisu, tapi tak tahu berapa lama. Sebab pada kenyataannya meskipun Yohanes sudah lahir, dia masih bisu loh saudara. Tak tahu kapan ikatan di lidah itu menjadi terbuka. Masa bisu adalah masa perbaikan, masa proses, dan masa penentuan. Kalau bisu lalu hidup sendiri, maka ya sudahlah, tak ada yang diajak komunikasi. Tetapi kalau hidup bersama dan tak lagi bisa berbicara di tengah sebelumnya berkata-kata, maka itu akan menjadi susah loh saudara. Sebab dia tidak belajar bahasa isyarat dari sejak muda. Dia tak bisa bahasa isyarat yang formal. Bahasa isyarat yang ala kadarnya itu yang menjadi prosesnya. Jadi cukup bergumul untuk dia berkomunikasi dengan baik dengan Elizabeth, dengan orang-orang di sekeliling. Orang bisa salah sangka dengan apa yang terjadi dengan dia. Tetapi dia tidak bisa bela diri secara maksimal. Karena dia tidak bisa berkata-kata. Apakah dia akan marah waktu itu? Mendengar kata orang? Pemikiran orang yang salah akan dirinya? Wah, sangat mungkin sekali. Karena masa bisu itu gak mudah. Tapi jika kita akhirnya bisa memetik manfaat dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu tak pernah mencelakakan, maka saya percaya masa bisu, masa kita diproses, itu adalah akan menjadi masa perbaikan dalam hidup ini. Pada saat saya merenungkan, paling tidak ada beberapa perbaikan di dalam kehidupan Zakaria. Yang pertama, Zakaria itu berdamai dengan Tuhan. Zakaria berdamai dengan Tuhan. Loh, Pak, gak ada ayatnya tuh Zakaria marah-marah kepada Tuhan. Tidak ada ayatnya yang secara langsung berkata Zakaria marah kepada Tuhan. Tetapi, coba Anda di posisi dia. Orang melayani sejak kecil dan sampai besar bahkan lanjut usia setia kepada Tuhan. Perintah Tuhan dilakukan. Tapi kok mengalami situasi yang tidak enak.
Bahkan aib bukan hanya tidak enak, dia punya aib yang melekat. Sudah tak bisa apa-apa, selain itu harus dibawa sampai akhir hayat. Dan kalau kita melihat di ayat yang ke-24 dan 25, saya bacakan ya. Setelah peristiwa itu Elisabeth hamil dan menyembunyikan diri selama 5 bulan. Ia berkata, inilah yang telah Tuhan lakukan kepadaku. Ia memperhatikanku dan menghapus aibku dari antara orang banyak. Mereka itu masih punya pergumulan di hati yang belum bisa diterima. Bahwa kondisi mereka meskipun kelihatannya sempurna di mata Allah, mereka itu merasa kurang. Mereka sempurna di hadapan orang karena tak bercela. Tapi di hati mereka sendiri punya lubang. Kok Allah seperti ini ya? Kok Allah tega ya? Dari mana saya berkata hatinya bermasalah dengan Tuhan? Sebab jika dia menerima kenyataannya memang tak bisa punya anak, doanya bisa berbeda. Doanya bisa berubah. Karena dia mendengar anaknya akan dipakai Tuhan, dia akan menjadikan syukur menjadi fokusnya. Tapi bukankah dalam kehidupan mereka fokusnya bukan syukur, tapi aib yang dilepaskan. Ayub orang yang berbeda. Dia salah kata Alkitab. Tiba-tiba mengalami hal yang buruk, bertubi-tubi langsung beruntutan dalam hidup yang ia jalani. Ayub pasal yang ke-23, saya bacakan ya saudara. Ayub 23, judulnya Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Dan sangat mungkin seorang yang melayani Tuhan sejak kecil sampai lanjut usia, pengennya protes kepada Tuhan. Kenapa dia mengalami ini? Bukan yang lain. Dan seperti yang tertulis di ayat pertama dan kedua, tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangan Tuhan menekan aku sehingga aku mengadu. Saudara, kalau kita melihat sesaleh-salehnya Ayub, benar tak bercela, itu kan statement Tuhan untuk Ayub. Seperti statement Tuhan untuk Sakaria. Tetapi meskipun sama-sama saleh di hadapan Tuhan, tak bercela di hadapan Tuhan, pernah tuh buat dosa. Allah menghargai kita jika kita mengalami hal sukar lalu kita curhat. Itu wajar dan manusiawi. Ayub melakukannya, Sakaria tentu saja juga. Dia bukan robot. Menjalani dan menghidupi kenyataan dia tidak bisa punya keturunan, itu susah sekali. Makanya Ayub berkata, sekarang ada satu titik di mana keluh kesahnya, curhatnya itu jadi dosa di hadapan Allah. Karena dia tahu pertanyaan, mengapa Tuhan ini terjadi? Mengapa ini Tuhan ini terjadi? Dari yang dia rasa di batin wajar untuk diucapkan, menjadi sebuah hal yang bertentangan dengan hati Allah. Karena meskipun pertanyaan itu sudah diajukan, Tuhan berikan damai sejahtera dan penyertaan, dia tetap protes, dia tetap marah. Sehingga akibatnya menjadi dosa. Saudara, lewat jawaban doa ini, mereka punya keturunan. Di masa bisu, Sakaria dan istrinya dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Menjadi anak-anak Allah yang bersyukur dengan jawaban yang Tuhan beri. Yang kedua saudara, yang terjadi adalah Sakaria itu berdamai dengan Elisabeth. Pak, kok bisa berdamai dengan Elisabeth? Saudara, seperti yang tadi saya baca di ayat 24 dan 25, saya ulangi ya. Setelah peristiwa itu Elisabeth hamil. Bagaimana orang yang lanjut usia bisa akhirnya muncul birahi lagi, lalu mengalami honeymoon yang kedua? Kalau tidak ada hati yang terjaga atau hati yang dipulihkan. Karena di dalam hati mereka tidak punya anak. Itu adalah aib. Bukan berserah, bukan diterima dan berkata, ya udah Tuhan, kalau itu yang kami hadapi, ya sudah, kami akan jalani. Tapi hati mereka tuh selalu berkata, ini aib, aib.
Maka bukan hanya bermasalah dengan Tuhan, karena pertanyaan Tuhan kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Tapi bisa juga menjadi hal yang bertanya-tanya. Aduh, kenapa pasanganku begini ya? Kok kenapa pasanganku mengalami ini? Namanya manusia. Hubungan pernikahan bukan baru seumur jagung. Sudah lama. Tentu namanya melihat orang lain hamil dan punya anak, itu bisa mengusik dia. Melihat anak bermain dengan orang tuanya, itu bisa mengusik dia. Apakah menyalahkan pasangan? Itu juga menjadi mungkin. Karena aib menjadi berita utamanya mereka berdua. Tanpa ketulusan, maka hubungan tak mungkin bisa dipulihkan. Tanpa penerimaan, maka hubungan kasih satu dengan yang lain dalam pernikahan tidak akan menjadi indah. Hubungan seks mereka berdua diberkati Tuhan, menjadi dikenan Tuhan. Bagi kita zaman sekarang ada bimbingan pranikah, di mana Anda dipersiapkan termasuk masa sukarnya. Tapi bagi mereka di zaman itu belum ada seperti saat ini Anda diperlengkapi. Ada masalah di hati, urusan pribadi dengan Tuhan, atau langsung membereskan dengan pasangan. Jika itu memilih diam, mungkin Anda akan merasa pada saat itu ya sudahlah, harus diterima. Karena itu saat hubungan antara mereka berdua berubah di masa bisu, menerima kelemahan dan bersyukur karena Tuhan ternyata dengar doa mereka. Hubungan cinta sebagai pasangan bukan hanya terjaga, jika sudah terjaga menjadi panas lagi. Lalu Tuhan memberkati pernikahan mereka dengan hubungan seks yang menghasilkan keturunan. Kita tahu mereka menikmati masa-masa di mana bisu itu diterima. Yang ketiga saudara, masa perbaikan adalah Sakaria menjadi dewasa. Menjadi dewasa. Kenapa saya katakan itu? Karena Sakaria melangkah untuk taat kepada Tuhan bukan karena undian lagi. Karena kita tadi sudah baca dia menjadi orang yang bertugas sebagai imam karena undian. Tapi sekarang karena dewasa secara iman, kematang secara iman, dia mengambil keputusan untuk taat kepada Tuhan karena pilihan. Ayat yang ke-57 saya akan bacakan sampai ayat yang ke-64. Sekarang tibalah waktunya bagi Elisabet untuk melahirkan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Para tetangga dan keluarganya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang besar kepada Elisabet, dan mereka turut bersukacita bersama dengannya. Tuhan jagai loh saudara, kandungannya 9 bulan sekian hari Tuhan jagai. Sangat mungkin godaan mereka dengar dari orang-orang sekitar, tetangga dan kerabat. Wih, hamil di usia tua, kuat gak rahimnya, kuat gak kandungannya? Wih, bisa lolos 3 bulan. Apakah lolos bulan keempat? Apakah lolos bulan kelima? Sangat mungkin, sebab mereka endingnya menjadi kerabat yang bersukacita karena Tuhan tuh menunjukkan rahmat-Nya yang besar karena anaknya bukan hanya dikandung, akhirnya lahir. Lahirnya pun sehat. Lahir di usia tua, saudara. Wow, masih kuat loh saudara. Ayat yang ke-59. Pada hari yang ke-8 setelah lahiran itu, mereka datang untuk menyunat anak itu. Mereka hendak menamai anak itu Sakaria seperti nama ayahnya. Akan tetapi ibunya berkata tidak. Ia akan dinamai Yohanes. Orang-orang ternyata menjadi kaget. Mereka berkata kepada Elisabet, tidak ada seorang pun di antara sanak saudaramu yang dinamai dengan nama itu. Itu nama siapa? Nama siapa? Apakah mungkin orang berkata, lalu yang menghamilimu siapa? Kok bisa? Nama orang yang kamu catut untuk jadi nama dalam keluarga kita. Nama keluarga ini sesuai nama ayahnya adalah Sakaria. Kamu mau kasih nama orang lain? Yuk kita tanya Sakaria. Ayat yang ke-62. Kemudian mereka memberi isyarat kepada Sakaria untuk menanyakan kepadanya,
nama apa yang ingin diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta sebuah papan tulis dan menulis. Inilah yang saya katakan, dari ketaatan karena undian, karena jadwal, menjadi ketaatan karena keputusan. Dia menulis namanya Yohanes. Wow. Dan semua orang menjadi heran. Perhatikan ayat ke-64. Seketika itu juga, di detik ia taat karena keputusan. Bukan kebetulan. Bukan undian atau jadwal. Tapi karena keputusan, mulut Zakaria terbuka. Dan lidahnya terbebas. Ia pun mulai berbicara dan memuji Allah. Wah, pasti banyak yang akan disampaikan. Karena selama 9 bulan sekian hari, pasti banyak hal yang tersimpan di hati, tak mungkin diucapkan dengan kata-kata atau tulisan. Bahasa isyarat atau tulisan, gak mungkin saudara. Siang dan malam pergumulan di benak yang ingin diceritakan, ketakutan hamil ini akan sampai akhir atau tidak. Dan apa kata orang, dia berusaha membela diri atau apapun selamanya. 9 bulan sekian hari itu pergumulannya. Diterima di hati, mau atau tidak mau. Akhirnya menjadi cerita yang hanya tersimpan. Punya kesempatan setelah mulut terbebas dan diceritakan. Luar biasanya saat ia berbicara. Bukan hanya mengucapkan apa yang terjadi. Tapi ia tidak lupa memuji Allah. Dia ingat, ia mengawali semua proses yang ada bersama dengan Tuhan. Bisu, itu karena bentuk pertolongan Tuhan. Pada saat itu terbuka, pujian kepada Allah yang juga terlaksana, yang terucap. Apa yang bisa kita terapkan lewat pelajaran ini? Mari yang pertama saya ajak untuk kita merenungkan. Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Jika kita telah sekian lama menjadi murid Tuhan, ajukan pertanyaan ini. Masihkah Yesus yang terutama dalam kehidupan Anda? Masihkah Yesus yang menjadi Tuhan dalam kehidupan Anda? Saudara, Yesus bukan hanya juru selamat, tetapi Tuhan kita. Yesus tak perlu bangkit dari antara orang mati jika dia hanya perlu title juru selamat. Sebab saya bisa disebut sebagai juru selamat juga kalau saya korbankan nyawa saya untuk menolong orang lain, tapi tak perlu bangkit. Misalnya ada seorang anak, ya ini cerita film lah saudara. Pada saat ada seorang anak lagi bermain bola, ya ternyata bolanya tertendang sampai ke jalan. Di tengah saya melihat kejadian itu, ya saya diam aja. Tetapi menjadi gelisah pada saat ternyata dari arah yang berlawanan dari saya, ada kendaraan truk misalnya melaju begitu kencang. Saya berteriak memanggil anak itu supaya jangan ke jalan meskipun bola ke sana, sebab bahaya sedang ada di depan pula. Nah pada saat itu saya teriak, akhirnya anak itu tak menghiraukan. Saya memilih membuat keputusan untuk berlari. Dan pada saat saya tahu ternyata sudah sangat dekat, tak cukup untuk memanggil saja, saya mendorong anak itu dari tengah jalan. Anak itu terlempar karena dorongan sayalah yang tertabak dan meninggal. Truk tersebut remblong, gak ada kemampuan untuk dihentikan. Tabrakan dengan saya menolong untuk kecepatan menjadi menurun. Nyawa saya melayang, anak itu selamat. Dapatkah saya disebut sebagai juru selamat anak tersebut? Bisa. Kalau bukan saya, dia yang mati saudara. Tapi karena saya menyelamatkan dia, saya yang mati. Untuk jadi juru selamat, tak perlu Yesus bangkit. Tetapi pada saat kita tahu Yesus bangkit dari antara orang mati, itu menunjukkan bahwa dia bukan hanya juru selamat. Dia Tuhan. Dia Tuhan. Sehingga kita tahu Tuhan yang kita sembah, Yesus yang kita sembah, bukan hanya juru selamat, tetapi di atas segala-galanya. Sehingga menyembah dia adalah hal yang
Sudah sepatutnya. Memang itulah dia. Beliau adalah Tuhan. Pertanyaannya, sebagai Tuhan, apakah dia hanya menjadi Tuhan semesta alam? Atau menjadi Tuhan dalam kehidupan Anda juga sampai hari ini? Jika ternyata posisi Tuhan, Yesus bukan lagi menjadi Tuhan dalam kehidupan Anda hari ini, mari kembali, mari jadikan lagi. Dia bukan hanya juru selamat, tapi Tuhan kita. Di masa susah Anda, di masa bergumul Anda oleh karena ketidaknyamanan yang Anda rasa, mari undang lagi Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat di hidupmu. Ingat kembali kepada kasih-Mu yang semula kepadanya. Kasihi dia dan jadikan dia segala-galanya. Karena hanya dialah punya kita. Dan suatu anugerah kalau kita dimilikinya. Amin. Nanti kita akan berdoa untuk itu. Hal yang kedua yang kita bisa relevansikan dalam kehidupan kita. Saya ajak di masa Anda susah, berhenti curhat yang berupa keluhan demi keluhan. Karena ada kalanya sampai satu titik jika Anda terus melakukannya, bukan semakin berat perasaan Anda menjalani masa sukar itu. Tapi justru bisa berujung Anda berdosa di hadapan Tuhan. Jangan deh. Di masa Anda sukar, jagai mulut Anda dari mengeluh. Di masa ini, mulai sadari kalau ternyata Anda salah bersikap, minta ampun kepada Tuhan. Dan percayalah, ada rancangan pertolongan yang sedang Tuhan kerjakan. Percaya. Karena ujung dari setiap lembah tetap naik. Lembah itu hanya curam di tengah, tapi naik lagi kemudian. Kehidupan kita sebagai orang percaya bukan berakhir tergeletak. Sebab Tuhan tidak akan biarkan demikian. Tapi Tuhan menolong orang benar. 7 kali orang benar jatuh, 7 kali orang benar bangkit. Jangan berakhir di kejatuhan dan tergeletaan. Tapi izinkan tangan Tuhan yang mengangkat Anda. Selama hari ini masih ada kesempatan dan ternyata mulut kita sudah penuh dengan buih keluhan yang berujung dosa, kenapa tidak hari ini kita menghampiri Dia dan kita kembalikan hidup kita menjadi sebuah penyerahan di hadapan Tuhan. Amin. Supaya apa yang kita mulai sebagai ciptaan baru, kita akan suatu kali akhiri sebagai orang yang disebut sebagai hamba yang setia. Karena dalam perjalanan hidup kita, meskipun ada masa sukar, ada masa bisu, tidak nyaman, sulit yang kita alami, kita tahu kita menang, kita dewasa, kita menang di masa bisu itu, di masa penentuan. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita dan kita akan datang kepada Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi kembali pengakuan kita kepada Dia, kepada Beliau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Meskipun hanya selangkah saja yang ku tahu, selangkah saja yang sedang bisa kulihat, hanya itu yang ku pahami, yang lain belum ku temui jalan terangnya. Karena itu pun ya Tuhan, aku memilih tetap percaya. Tuhan setia, tidak tinggalkan. Aku berserah dan melangkah dengan percaya. Bapa dan Rajaku, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku.
kekudusan kami, kembali mengasihi-Mu, memuliakan-Mu lagi sebagai Tuhan kami, menguduskan-Mu sebagai Tuhan kami. Kaulah segalanya ya Tuhan, Kaulah segalanya. Amin. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Amin. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Anda adalah orangnya, seperti di sebuah rumah ada si sulung dan si bungsu, ternyata Anda sudah terhilang meskipun Anda masih disebut sebagai orang Kristen. Dan kebenaran ini membuat Anda ingat bahwa bukan lagi Kristus Yesus yang menjadi Tuhan Anda, tetapi dunia, tetapi tantangan dunia, masalah dan segala sesuatunya telah menjadi segala-galanya dalam hidupmu. Hari ini engkau kembali lagi berkata, Tuhan itu aku. Ambil waktu ya bersama-sama berdoa. Jika Anda orangnya, taruh tangan Anda di dada. Hamba berdoa dalam nama Yesus untuk setiap anak yang telah lama meninggalkan kasih karunia Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan tetapi menjadi tersingkir oleh karena hal-hal yang lainnya ya Tuhan. Hari ini aku berdoa, rangkul kembali, sentuh kembali, kuatkan kembali. Biarlah pengalaman-pengalaman rohani yang berharga di waktu lalu pada saat mereka setia kepadamu menjadi sesuatu yang kembali gembur, kembali banyak melimpah dalam kehidupan umatmu ya Tuhan. Dikuatkan kembali, disegarkan kembali kasih kepadamu, dan Engkau menjadi Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kau bisa berdoa dalam hati, Tuhan ampuni aku. Aku telah menggantikanmu dengan yang lainnya. Aku telah menggantikanmu dengan ini, itu. Anda bisa menyebutkannya sebab Anda tahu apa yang menggantikan Tuhan. Posisinya dalam hati Anda. Akui itu di hadapan Allah. Dan undang kembali untuk Dia menjadi segala-galanya. Dan yang kedua, saya mau mengingatkan Anda dan berdoa. Bagi Anda yang hari ini dalam kekelaman masa sukar, saya mau mengingatkan, dalam hidup, masa sukar adalah salah satu bagian cerita dalam yang perjalanan yang ada. Tapi apakah kita mau terus berujung hanya itu menjadi masa sukarnya, atau kita mau mengikuti Zakaria, ikut bersuka cita karena setiap aib dan masa sukar ternyata ditutup dengan glory, dengan kemenangan. Keputusan kita untuk setia, untuk taat, ternyata tidak bisa karena faktor KTP, Kristen. Oh, aku keluarganya Kristen semua, jadi aku pergi ke gereja atau menjadi anak Tuhan wajar. Tapi mari hari ini, buatlah sebagai sebuah keputusan. Kalau Anda percaya Yesus, memang karena iman Anda. Bukan dari kata orang Anda mengalami Tuhan, tetapi secara pribadi. Hamba berdoa ya Tuhan, dalam nama Yesus, biar setiap masa sukar, masa pergumulan yang umatmu sedang alami dan rasakan hari ini, bukan menjadi fokusnya semata-mata. Sebab berita besarnya bukanlah masalahku terlalu besar,
Tetapi kemuliaan Tuhan seperti apa ya yang akan Tuhan nyatakan di ujungnya nanti. Aku mau tahu Tuhan. Dan untuk aku tahu, aku mau setia sampai akhir. Hamba memberkati setiap orang-orang yang sedang dalam pergumulan, dalam keadaan iman yang sedang terkikis oleh karena kelihatannya tak melihat Tuhan beserta. Jika nafas masih kita hembuskan, sebetulnya masih ada peluang dan tanda Tuhan itu memberi kesempatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melepaskan berkat dalam nama Yesus. Anda bisa menjadi orang yang memiliki hati yang merenungkan kebaikan Tuhan itu. Dan selama masih bernafas, ada kesempatan untuk berdoa, meminta dan selesaikan semua proses di lembah kelam berujung pada kemenangan. Dalam nama Yesus, saya memberkati Anda. Hamba memberkati pula Tuhan setiap doa-doa yang dinaikkan. Yang setelah sekian lama didoakan tetapi hati menjadi tawar. Kemudian umatmu tak lagi berdoa dan berharap kepada Tuhan karena mereka kecewa. Aku berdoa Tuhan balut hati mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar sukacita keselamatan daripada Tuhan. Sukacita menjadi umat Tuhan. Itu kembali hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Hamba melepaskan berkat pula Tuhan. Biarlah kasih karuniamu beserta mereka. Dan setiap umat bukan hanya mengetahui, tetapi mereka menerima dan merasakan kesetiaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Persekutuan dengan Roh Kudus juga terus bukan hanya menjadi hal yang didengar, tetapi mereka lakukan. Hidup tak lagi dipimpin oleh pertimbangan-pertimbangan pribadi dan orang saja, tetapi karena hati dimiliki Tuhan, pertimbangan dari Roh Kudus dan firman juga ambil bagian. Sehingga kehidupan umat Tuhan bukan berakhir di lembah kelam, tetapi dalam kemenangan. Mereka dibawa tetap naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor karena ketaatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat dan kemenangan bagi Anda. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.